Kembali viral pernyataan konyol dari tokoh Salafi Wahabi anti NKRI Khalid Basalamah yang mengharamkan orang yang bekerja di pabrik rokok. Nah, ini kita belum bicara masalah benar atau tidaknya dulu menurut perspektif Islam gitu ya. Kalau dia mengharamkan orang yang bekerja di pabrik rokok karena dia juga mengharamkan orang yang merokok, Khalid Basalamah, ketahuilah cukai rokok itu penyumbang terbesar APBN Republik ini. Jadi kalau kau mau konsisten dengan omonganmu, mulai sekarang kau jangan lewat jalan yang dibikin oleh negara. Semua jalan kan yang bikinan negara, karena itu hasil dari cukai rokok. Kamu jangan pakai semua fasilitas umum yang disediakan pemerintah, karena itu mengandung cukai rokok. Itu ya, kamu pergi aja dari Indonesia, itu jauh lebih baik lah. Itu dari segi, belum dari segi agama. Orang-orang Salafi Wahabi itu memang seperti, berkali-kali saya bilang, seperti zombie, tidak punya akal sehat. Nggak usah pakai perspektif ilmu agama, perspektif ilmu umum aja. Kalau dia konsisten, ya itu tadi, dia mengharamkan rokok, berarti cukainya haram. Cukainya rokok itu dipakai untuk membangun fasilitas umum seperti jalan, seperti bandara, seperti pelabuhan, seperti terminal. Ya kalau dia mau konsisten, jangan pakai itu, kurung diri aja di gua sana, atau sekalian aja jangan tinggal di Indonesia, karena Indonesia itu dibangun memakai APBN, dan APBN itu, penyumbang APBN terbesar adalah cukai rokok. Oke, itu dari segi sosial aja. Sekarang dari perspektif agama, mana ada hadis, mana ada Quran yang secara langsung melarang rokok? Pasti mereka cuma bilang bahwa pengharaman rokok itu alasannya tafsir dari tafsir, bahkan takwil dari takwil, bahwa manusia tidak boleh merusak dirinya sendiri, bahwa menurut kedokteran rokok itu berbahaya untuk kesehatan. Berkali-kali saya bilang, kedokteran yang mana yang menyatakan itu? Ada mazhab Amerika yang menyatakan seperti itu, ada mazhab medis kedokteran Perancis yang justru bertolak belakang dengan itu. Ada fenomena yang dilakukan oleh sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Profesor Greta Azhar, yang melibatkan banyak ahli, termasuk ahli penyakit dalam, termasuk ahli nuklir, termasuk ahli fisika, termasuk ahli biologi, yang kesimpulannya secara umum disebut dengan defend tembakau. Coba dicari di internet itu, defend tembakau, bahwa rokok itu justru mengobati. Dan berkali-kali saya bilang bahwa halal haramnya sesuatu itu tidak boleh dengan ngilat sesuatu yang relatif, yaitu ilmu pengetahuan. Kalau ada yang bilang, ini sampai saking kejamnya pengikut mazhab rokok itu menyebabkan penyakit, itu sampai semua rokok itu dikasih gambar horor. Nabi itu untuk menyenangkan salah seorang istri beliau, itu beliau mengatakan, oke, aku tidak akan minum madu lagi. Maka turunlah ayat, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, mengapa engkau haramkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah? Nabi itu hanya bilang pada salah seorang istri beliau, oke, kalau kamu nggak suka mulutku berbau madu yang seperti ini, besok lagi aku nggak minum. Itu Allah langsung
mengingatkan halal haram itu urusan Allah. Rasulullah pun menghalalkan atau mengharamkan semata-mata atas perintah Allah. Wala yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha, kan itu. Nih aku merokok. Dan fatwa-fatwa konyol seperti ini mengatasnamakan agama itu selalu diproduksi oleh kelompok itu, Salafi Wahabi. Saya tidak tahu secara hukum bagaimana ya, tetapi tadi ada YouTuber juga yang mengatakan bahwa itu statement-statement seperti itu kan berpotensi mendestruksi, membuat geger di publik, dan itu bisa digunakan, ada pasalnya di dalam hukum, dijadikan alasan untuk menangkap orang-orang seperti Khalid Basalamah ini yang selalu bikin kacau atas nama agama. Kalau saya sih maunya itu Gus Menteri Gus Yakut itu menyatakan bahwa aliran Salafi Wahabi dinyatakan sebagai aliran sesat dan dilarang di Indonesia. Mau saya begitu. Toh Malaysia sudah, toh Mesir sudah banyak negara yang melarang ajaran Salafi Wahabi. Jadi kelompok munafik, mereka memusuhi negara, mereka mau menghancurkan negara, tetapi mereka hidup seperti benalu di banyak BUMN, di banyak lembaga negara. Apa-apaan ini. Jadi ya kita nggak bisa lagi ya, kita hanya berharap pemerintah untuk mengambil tindakan, kan gitu. Ya tangkaplah itu Khalid Basalamah yang selalu bikin ribut itu. Kemarin mengharamkan menyuruh memusnahkan wayang. Sekarang menyatakan seperti itu. Tapi pernyataan ini sebenarnya sudah lama, sejak dulu ya kayak begitu. Ya Khalid, ya Syafiq Riza, semua Basalamah itu. Nggak usah hidup di Indonesia lah kalian itu, ngapain juga bikin rusak aja. Kelompok-kelompok itu. Ini kadang-kadang juga dari kelompok Ahlussunnah wal Jamaah mulai ikut-ikutan juga mengharamkan rokok dan membawa nama Rasulullah. Makanya saya keras dalam hal ini. Kita tidak suka rokok itu ya nggak apa-apa, tapi jangan mengharamkan sesuatu haram halal biar Allah saja. Nggak usah dicari-cari, nggak usah dicarikan dalih-dalih dengan mentakwilkan ayat, dengan mentakwilkan hadis sesuka udel sendiri lah. Jadi mari kita waspadalah terhadap ajaran-ajaran Islam garis kuclok seperti ini. Ini kadrun yang sesungguhnya. Dan sudah terbukti kan bahwa semua teroris yang ditangkap oleh BNPT itu mazhabnya Salafi Wahabi. Berapa kali itu dulu Yai Said Agil Sirot itu apalagi waktu beliau masih menjadi ketua umum PBNU itu mengingatkan bahwa Salafi Wahabi itu adalah langkah pertama menjadi teroris. Satu langkah kemudian menjadi teroris Salafi Wahabi itu. Jadi mekanisme hukumnya bagaimana, formulasi hukumnya bagaimana, Pak Gus Menteri, Gus Yakut, Pak Mahfud MD, Pak Menko Polhukam, Pak Jaksa Agung. Kalau MUI sih nggak usah diharapkan. Mereka udah kayak gitu. Itu ya.